Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali kedua ini di kelas 7 masih dalam suasana COVID-19. Kita selalu perlu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas belajar secara daring di sekolah MT Salamin Banturung. Anak-anak sekalian, pada materi layanan bimbingan konseling kali ini yaitu cara belajar di sekolah. Nah, sebelum kita mengetahui atau memahami lebih jauh tentang cara belajar di sekolah baru, alangkah baiknya kita akan mengetahui dulu apa yang disebut dengan pengertian belajar. Keberhasilan seseorang banyak dipengaruhi oleh bagaimana cara belajar yang dilakukannya. Untuk itu, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan belajar. Belajar adalah suatu kegiatan yang dimulai adanya perubahan sikap pada seseorang. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan dari tidak terampil menjadi terampil. Dari ketiga aspek itu sering disebut adalah aspek pengetahuan. Yang pertama yang disebut dengan kognitif. Yang kedua adalah aspek sikap, yaitu yang disebut dengan afektif. Dan yang ketiga adalah aspek psikomotor atau yang disebut dengan keterampilan. Nah, itulah gambaran pengertian belajar. Nah, selanjutnya, apa yang mempengaruhi faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam belajar? Yang pertama, yaitu adanya niat belajar. Nah, tentunya di dalam belajar kita harus menanamkan niat dulu di dalam hati kita masing-masing. Yang kedua, yaitu adanya buku pegangan, baik itu LKS maupun buku pegangan yang lain. Yang ketiga, yaitu memperbanyak latihan. Biasanya di dalam memperbanyak latihan adanya tugas-tugas yang diberikan oleh guru, baik di sekolah maupun tugas di rumah. Yang keempat, yaitu faktor yang harus diperhatikan dalam belajar adalah waktu belajar harus diatur. Kadangkala waktu belajar serampangan begitu saja tanpa diatur mana yang mendukung pada waktu belajar, mana yang tidak mendukung. Yang kelima, yaitu membuat jadwal belajar. Nah, jadi jadwal belajar bukan hanya di sekolah, tetapi di rumah pun kita harus membuat jadwal belajar supaya lebih baik. Yang keenam, yaitu adanya tempat belajar. Nah, ini sangat mendukung apabila kita mempunyai tempat belajar tersendiri. Nah, itulah beberapa faktor yang harus kita perhatikan di dalam proses belajar. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu 3 cara belajar di sekolah. Yang pertama, yaitu mengikuti kegiatan belajar di dalam kelas. Nah, ini walaupun kita dalam suasana daring, tetap kita harus disiplin mengikuti pembelajaran secara online.
Yang kedua, yaitu belajar mandiri. Jadi belajar mandiri ini adalah tidak harus selalu tergantung kepada orang lain. Nah, kita harus bisa menciptakan bagaimana cara belajar kita sendiri dan tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, yaitu belajar kelompok. Nah, belajar kelompok merupakan belajar bersama-sama antara beberapa siswa yang membahas suatu materi pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Nah, jadi di dalam belajar kelompok hendaknya ada diskusi untuk memecahkan suatu masalah materi yang dihadapi, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, selanjutnya yaitu cara-cara belajar di rumah. Nah, di dalam belajar bukan hanya di sekolah saja, di rumah pun harus kita perhatikan bagaimana cara belajar di rumah. Yang pertama adalah harus mengatur waktu belajar. Contohnya umpamanya, kalau pada sore hari tidak bisa belajar dengan baik, maka kita harus bisa menentukan pada waktu-waktu yang lebih baik untuk belajar di rumah. Yang kedua, yaitu mengulangi pelajaran. Baik itu membaca materi, baik itu mengerjakan soal-soal latihan, maupun mengulangi pelajaran-pelajaran yang sudah lalu. Yang ketiga, yaitu membuat ringkasan. Nah, setelah kita belajar, baik itu di sekolah maupun di rumah, tentunya harus membuat ringkasan atau garis besar yang kita buat supaya apa? Memudahkan kita pada waktu kita mengulang kembali pelajaran yang telah lalu. Dan yang keempat, yaitu membaca dengan baik. Nah, ini kebiasaan setiap siswa malas membaca. Tanpa dilatih dengan membaca yang baik, maka akan sulit untuk memahami pelajaran-pelajaran baik yang diberikan oleh guru maupun pelajaran-pelajaran yang kita baca secara mandiri. Nah, itulah beberapa gambaran bagaimana cara belajar di sekolah yang baru. Mudah-mudahan dengan materi bagaimana cara belajar yang baru kita memahami dan mengetahui betapa pentingnya pelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi layanan bimbingan konseling pada kesempatan hari ini, yaitu tentang cara belajar di sekolah baru. Mudah-mudahan di sekolah baru ini dapat memberikan pencerahan kepada kalian semua dan pengalaman baru pula. Karena semua serba baru. Teman baru, sekolah baru, guru baru, dan perlu adanya penyesuaian. Anak sekalian, itulah layanan yang bimbingan konseling yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita lebih memahami lagi bagaimana cara belajar di sekolah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.